Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi sampah kaleng. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Alfiatun Romaulida. Saya Dino Palansori. Saya Muhammad Iqbal Rahman. Saya Putri Fatimah Zahra. Saya Syafira Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Romaulida. Saya ingin menjelaskan materi tentang sampah kaleng dan asal sampah kaleng. Yang pertama ada sampah kaleng. Sampah kaleng adalah jenis limbah anorganik yang terbuat dari logam. Karakteristik utamanya adalah tidak dapat membusuk secara alami, non-biodegradable, namun memiliki keunggulan ular biasa. Dapat didaur ulang berkali-kali tanpa menurunkan kualitas logamnya. Dan yang kedua ada asal sampah kaleng, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dari alam atau bahan mentah. Contohnya adalah biji bauksit. Biji bauksit diolah menjadi aluminium, biasanya untuk barang minuman yang ringan dan tipis. Dan contoh kedua ada biji besi. Biji besi diolah menjadi baja dan lapisan timah, biasanya untuk kaleng makanan yang lebih kokoh seperti sarden atau susu. Dan yang kedua ada dari aktivitas manusia atau sumber sampah. Contohnya ada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga bekas minuman soda, kaleng susu, makanan kaleng, dan kaleng semprotan nyamuk. Dan contoh kedua ada industri kuliner. Industri kuliner adalah kaleng-kaleng besar bekas bahan baku di restoran, kafe, atau catering. Dan contoh yang ketiga ada kegiatan bengkel dan konstruksi. Bengkel dan konstruksi adalah kaleng bekas oli, cat, atau pelumas mesin. Saya di sini ingin menjelaskan seberapa lama sih sampah kaleng itu terurai. Jadi sampah kaleng itu khususnya aluminium membutuhkan waktu 80 hingga 200 tahun untuk terurai sepenuhnya di alam. Proses peluruhan ini terjadi melalui korosi atau karat, dan jika terkubur waktunya itu bisa lebih lama lagi. Daur ulang sangat disarankan karena termasuk sampah anorganik yang sulit terurai. Jadi waktu penguraian kaleng aluminium seperti kaleng minuman terurai dalam 80 sampai 200 tahun. Kaleng timah atau makanan membutuhkan waktu sekitar 50 tahun. Faktor lingkungan. Proses terurai lebih lama jika kaleng tertimbun tanah karena kekurangan oksigen. Jika dibuang sembarangan, kaleng akan mengalami korosi atau karat dan mencemari tanah air dengan kandungan logam berat seperti magnesium atau kalium. Solusinya gimana sih? Daur ulang adalah cara terbaik karena kaleng logam dapat didaur ulang kembali tanpa mengurangi kualitasnya, yang secara signifikan mempercepat proses penguraian dan mengurangi dampak lingkungan. Jenis lain, meskipun kaleng aluminium atau minuman butuh 80-200 tahun, pengingkat kaleng soda plastik bahkan butuh waktu lebih lama, yaitu hingga 400 tahun. Saya Dino Palansori. Saya akan menjelaskan manfaat positif dan dampak negatif tentang sampah kaleng. Manfaat positif yang pertama, dapat didaur ulang. Kaleng dapat didaur ulang menjadi produk baru seperti kaleng baru, mobil, atau bahkan bangunan. Proses daur ulang kaleng juga dapat menghemat energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Manfaat yang kedua, menghemat sumber daya. Dengan mendaur ulang kaleng, kita dapat menghemat sumber daya alam seperti aluminium dan baja. Aluminium adalah salah satu sumber daya alam yang paling banyak digunakan di dunia. Dan mendaur ulang kaleng dapat membantu mengurangi kebutuhan akan aluminium baru. Manfaat yang ketiga, mengurangi polusi. Mendaur ulang kaleng dapat mengurangi polusi udara
dan air yang disebabkan oleh proses produksi kaleng baru. Proses produksi kaleng baru dapat menghasilkan gas-gas beracun seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida. Manfaat yang keempat, menghasilkan uang. Kaleng bekas dapat dijual ke tempat pengumpulan sampah atau perusahaan daur ulang, sehingga dapat menghasilkan uang. Ini juga dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Manfaat yang kelima, mengurangi timbunan sampah. Mendaur ulang kaleng dapat mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan sampah, sehingga dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Dampak negatifnya, yang pertama, mencemari lingkungan. Kaleng yang tidak didaur ulang dapat mencemari lingkungan, seperti sungai, laut, dan tanah. Kaleng bekas dapat mengandung bahan kimia berbahaya, seperti BPA dan timbal. Dampak negatif yang kedua, menghabiskan ruang. Kaleng bekas dapat menghabiskan ruang di tempat pembuangan sampah, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat. Tempat pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi sumber polusi dan penyakit. Dampak yang ketiga, mengundang penyakit. Kaleng bekas dapat menjadi tempat berkembang biak bagi penyakit, seperti malaria dan demam berdarah. Kaleng bekas dapat menjadi tempat bertelur bagi nyamuk dan serangga lainnya. Dampak keempat, mengurangi keindahan. Kaleng bekas dapat mengurangi keindahan lingkungan, sehingga perlu dikelola dengan baik. Kaleng bekas dapat membuat lingkungan terlihat kotor dan tidak terawat. Saya Putri Fatimah Zahra. Di sini ingin menjelaskan tentang prinsip 4R, yaitu mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali, dan menanam kembali. Adalah pendekatan pengelolaan sampah berkelanjutan untuk mengurangi limbah dan menjaga lingkungan. Ini mencangkup pengurangan penggunaan barang, penggunaan kembali barang bekas, daur ulang material, dan pengganti atau perbaikan bahan non-ramah lingkungan. Menanam kembali sampah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kembali lebih dalam mengenai prinsip 4R. 1. Mengurangi. Tindakan mengurangi pembelian atau penggunaan bahan yang berpotensi menjadi sampah. Ini adalah langkah yang paling efektif. Contohnya yaitu membawa tas belanja sendiri, menghindari produk sekali pakai, membeli barang kemasan besar tidak saset, dan mengurangi penggunaan kertas dengan beralih ke dokumen digital. Yang kedua, menggunakan kembali. Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lain, sehingga tidak langsung menjadi sampah. Contohnya yaitu menggunakan botol minum, tumbler isi ulang, menggunakan kembali wadah plastik atau kaca untuk menyimpannya, dan menggunakan sisi kertas yang masih kosong. Yang ketiga, mendaur ulang. Mengolah sampah atau limbah menjadi produk baru yang berguna. Ini melibatkan pemilihan sampah organik dan non-organik dan anorganik. Contoh, mengolah sampah organik menjadi kompos, mengolah limbah botol plastik menjadi biji plastik atau kerajinan, dan mendaur ulang kertas menjadi kertas seni. Yang keempat, menanam kembali. Menanam kembali sisa-sisa sayuran seperti biji cabai, biji semangka untuk menghemat pengeluaran dan mendapatkan bahan pangan yang segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip 4R. Prinsip 4R, pengolahan sampah yang mencakup mengurangi sampah kaleng, gunakan kembali, cari lagi. daur ulang, Videoin lagi. dan ganti. Memanfaatkan kembali kaleng bekas untuk kerajinan atau wadah. 1. Ada kurangi pembelian produk yang dikemas dalam kaleng, terutama sekali pakai. 2. Ada gunakan kembali. Manfaatkan kaleng bekas yang sudah bersih sebagai pot tanaman kecil, tempat alat tulis, atau wadah penyimpanan barang lainnya. Yang ketiga, ada daur ulang. Pisahkan kaleng aluminium dari minuman dan kaleng baja dari makanan jika memungkinkan.
Yang keempat ada ganti. Ganti produk dalam kaleng dengan produk yang menggunakan kemasan lebih ramah lingkungan, misalnya botol kaca atau kemasan karton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum